Pada suatu malam yang cukup tenang di bulan Ramadan, jamaah di Masjid Al-Muhajirin bersiap untuk melaksanakan sholat tarawih. Seperti biasa, para jamaah yang terdiri dari berbagai kalangan, baik muda maupun tua, berkumpul di dalam masjid yang sederhana namun nyaman itu. Lampu-lampu masjid yang temaram menciptakan suasana khusyuk, apalagi dengan suara azan yang merdu dari pengeras suara. Namun, ada satu hal yang sedikit berbeda malam itu. Seorang imam yang terkenal dengan kefokusan dan ketenangannya dalam memimpin sholat tarawih, yaitu Imam Taufik, terlihat sedikit gelisah. Tidak seperti biasanya, wajahnya tampak sedikit pucat dan cemas. Bahkan, saat mengatur posisi di depan mihrab, ia lebih banyak meremas-remas tangannya. Para jamaah yang mulai mengisi syaf, tidak sadar akan kegelisahan sang imam. Ah, semoga saja ini hanya perasaan, pikir Imam Taufik dalam hati. Akan segera selesai, hanya beberapa rakaat lagi, insya Allah. Namun, perasaan itu terus mengganggu. Imam Taufik merasa ada sesuatu yang tidak beres di perutnya. Sejak tadi sore, ia merasa ada sedikit ketidaknyamanan di bagian perut. Dia sempat mengabaikannya dan mencoba untuk fokus pada persiapan tarawih, namun sekarang perutnya mulai berontak dengan cara yang sangat tidak sopan. Ya Allah, jangan sekarang, jangan di sini, Imam Taufik berdoa dalam hati, berharap perasaan tidak nyaman itu segera hilang. Namun, semakin lama semakin terasa, seperti ada lonjakan tekanan yang datang secara tiba-tiba. Bertahan, bertahan. Bisiknya pada dirinya sendiri, sambil tetap mencoba terlihat tenang. Saat azan maghrib selesai, para jamaah mulai menata tempat duduk mereka untuk tarawih. Imam Taufik pun melangkah dengan mantap menuju mimbar untuk memimpin sholat, meskipun saat itu perutnya terasa semakin penuh. Ayo, tahan sebentar lagi, pikirnya, berusaha untuk tetap fokus pada sholat. Begitu takbiratul ihram diucapkan, seluruh jamaah mulai mengikuti imam dengan khusyuk. Namun, setiap gerakan rukuk dan sujud bagi Imam Taufik terasa semakin berat. Seperti ada beban tambahan yang membebani perutnya, yang semakin memberontak. Ya Allah, kuatkan aku. Doa Imam Taufik dalam hati, berharap ini akan segera berlalu. Namun, bukan hanya perut yang semakin gelisah, ada suara-suara aneh yang mulai keluar dari dalam perutnya, suara yang tidak mungkin ditahan lagi. Jamaah yang ada di syaf depan, mungkin tidak mendengar suara itu karena posisi mereka yang jauh. Namun, beberapa jamaah di barisan belakang mulai curiga. Ada sesuatu yang berbeda dengan imam malam itu, dan bukan hanya gaya bacaannya yang tiba-tiba lebih cepat dari biasanya. Imam Taufik mencoba untuk tetap tenang dan melanjutkan sholat tarawih dengan penuh khusyuk. Di setiap gerakan rukuk dan sujud, ia berusaha menahan rasa tidak nyaman yang semakin memuncak. Sesekali, ia melihat ke arah jemaah di barisan depan, berharap mereka tidak menyadari ketegangan yang ia rasakan. Namun, semakin lama, tekanan di perutnya semakin tak terkendali. Tahan, tahan, pikir Imam Taufik lagi, tapi ternyata itu tidak cukup. Pada saat duduk antara dua sujud, tiba-tiba dia merasa seperti ada yang tidak bisa dia tahan lagi. Seperti ada bom waktu yang sudah siap meledak. Imam Taufik berusaha sekuat tenaga untuk tidak berpindah ke posisi duduk, karena jika ia melakukannya, mungkin saja sesuatu yang lebih tidak terkontrol bisa terjadi. Cuma beberapa rakaat lagi bisa. Bisiknya dalam hati, namun itu seolah-olah seperti sebuah tantangan besar yang harus dia hadapi. Namun, saat beliau hendak melakukan gerakan sujud berikutnya, seketika terjadilah yang tak bisa ditahan lagi, sebuah desisan lembut yang memecah keheningan masjid. Jamaah di barisan belakang mulai saling berpandangan dengan tatapan bingung. Mereka merasa ada yang aneh, ada sesuatu yang berbeda dengan imam mereka. Bahkan, seorang jamaah muda di barisan kedua, bernama Udin, yang tadinya sangat khusyuk mengikuti sholat, kini mulai menyunggingkan senyum kegelian.
Imam Taufik berusaha untuk tetap tenang, tetapi saat itu juga dia merasa seperti ada sebuah gempa kecil yang terjadi di dalam dirinya. Beberapa jamaah mulai merasakan keanehan ini, namun mereka semua berusaha untuk tetap fokus pada sholat. Di tengah kepanikan dalam dirinya, Imam Taufik kembali berdiri untuk melanjutkan rakaat selanjutnya. Namun, perutnya kembali meronta. Setiap gerakan terasa seperti uji coba besar yang harus dia atasi. Lalu, saat sampai di tahiyat akhir, Imam Taufik merasa sudah tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Dengan langkah terseok-seok, ia akhirnya menyelesaikan sholat tarawih itu. Semua jamaah berdoa dengan khusyuk, tapi banyak dari mereka yang juga mulai saling berbisik, menyadari ada yang aneh dengan imam mereka. Apa yang terjadi pada Imam Taufik malam ini? Begitu imam mengucapkan salam terakhir, seluruh jamaah di masjid pun berdiri dengan penuh rasa syukur. Namun, tidak bagi Imam Taufik. Setelah selesai menunaikan sholat tarawih, dia tidak segera duduk atau berdiri dengan tenang, melainkan berjalan dengan langkah terseok-seok menuju tempat wudhu. Setiap langkahnya semakin menunjukkan bahwa ia sedang berjuang melawan sesuatu yang lebih besar dari sekadar tanggung jawab agama. Jamaah yang biasanya tidak terlalu memperhatikan imam mereka, kini mulai mencuri pandang dengan rasa penasaran. Beberapa orang mulai berbicara pelan, namun mereka tidak bisa menahan tawa melihat ekspresi yang muncul di wajah Imam Taufik. Udin yang duduk di barisan kedua, yang sebelumnya sudah merasa aneh, kini tak bisa menahan diri lagi. Tawa kecil terlepas dari mulutnya. "Pak, ada yang aneh dengan imam kita, ya?" Udin berbisik kepada temannya, Rudi, yang duduk di sampingnya. "Memang, dari tadi kok kayaknya buru-buru banget sholatnya. Tapi, gue pikir mungkin cuma capek karena puasa," jawab Rudi sambil mengedipkan mata, mencoba tetap fokus pada sholat yang baru saja selesai. Namun, saat Imam Taufik melangkah keluar menuju ruang wudhu, perutnya seakan-akan semakin mengingatkannya untuk segera bertindak. Langkahnya semakin terburu-buru, dan saat keluar dari pintu masjid, beberapa jamaah mulai curiga. "Apa yang terjadi dengan Imam Taufik malam ini?" tanya beberapa orang dalam hati mereka. Di luar masjid, Imam Taufik bergegas menuju taman belakang masjid, tempat yang biasanya digunakan jamaah untuk menunggu setelah sholat. Begitu sampai di sana, dia langsung menuju tempat yang terasa paling aman, sebuah pohon besar di sudut taman. Dengan sedikit terburu-buru, dia meraih daun-daun pohon itu dan bersembunyi di baliknya. "Ah, lega." Imam Taufik menghela napas panjang, akhirnya bisa merasakan sedikit kelegaan setelah berjuang keras menahan dirinya sepanjang sholat. Namun, di balik pohon, ternyata beberapa jamaah yang sudah keluar lebih dulu, termasuk Udin dan Rudi, sedang bersiap-siap untuk berbincang dan berjalan menuju rumah. Mereka melihat Imam Taufik yang bersembunyi di balik pohon besar dan langsung terdiam. Udin yang melihat imam dengan posisi yang aneh itu, akhirnya tidak bisa menahan tawa. "Pak Imam, jangan lupa ya, buka puasanya." Udin berteriak dengan suara keras, berusaha menjaga etika. Namun, suara itu terdengar seperti sebuah gurauan yang langsung membuat Rudi tertawa terbahak-bahak. Imam Taufik yang tengah bersembunyi, tiba-tiba terkejut dan hampir melompat dari tempatnya. Dia mencoba untuk tetap menjaga martabatnya, namun tawa yang tak terhindarkan itu keluar begitu saja. "Ah, kamu, Udin. SSSSTT, jangan bikin aku ketahuan," kata Imam Taufik, berusaha menahan tawa dan merasa malu. Namun, tawa yang semakin keras datang dari Udin dan Rudi yang sudah tak bisa menahan diri. Beberapa jamaah lain yang keluar dari masjid juga mulai mendekat dan mendengar tawa mereka. Apa yang mereka lihat adalah pemandangan yang tidak pernah terduga. Imam Taufik, sang pemimpin sholat yang selama ini sangat khusyuk dan penuh kewibawaan, kini terlihat seperti orang yang sedang berjuang mati-matian dengan sesuatu yang lebih penting dari sekadar sholat. "Aduh, Pak Imam, kami gak nyangka lo lagi begini."
Rudi berkata dengan suara terkendali, berusaha tetap menghormati, tapi malah semakin tak bisa menahan tawa. Imam Taufik yang malu, akhirnya berusaha kembali ke dalam masjid, tetapi ternyata perutnya masih belum tenang. Sabar, sabar. Semoga ini segera selesai, pikirnya, berusaha untuk kembali ke posisi imam. Ia bahkan harus menghindari tatapan dari para jamaah yang sudah mendekat dengan rasa penasaran. Namun, ada yang lebih konyol dari itu semua. Ketika Imam Taufik kembali ke dalam masjid, para jamaah melihat sesuatu yang lebih aneh. Ternyata, si imam yang terkenal khusyuk dan tegas, kini tampak sangat terburu-buru, seolah dia ingin mengakhiri tarawih dengan segera. Dengan cepat, Imam Taufik melangkah ke mihrab, mengambil posisi untuk sholat, dan dengan ekspresi tegang yang tidak biasa, ia langsung melanjutkan rakaat berikutnya. Suasana masjid yang tadinya khusyuk, kini berubah menjadi penuh tawa kecil dari jamaah yang mulai merasa aneh dengan imam mereka. "Pak Imam, jangan buru-buru," bisik Udin sambil tersenyum, "jangan sampai tarawih kita jadi cepat, ya." Imam Taufik yang mulai sadar ada yang aneh dengan suasana ini, berusaha mengabaikannya. Ia tetap fokus pada sholat meskipun merasa sangat kesulitan untuk menahan perasaan yang semakin mengganggu. Namun, saat imam mulai mengucapkan takbir dan bergerak ke sujud, sesuatu yang tak terduga terjadi lagi. Suara dari perut Imam Taufik kembali terdengar seperti ledakan kecil. Para jamaah di belakang mulai berpandangan dan mulai tergelak, meskipun mereka berusaha menahan tawa. Bahkan, ada yang terbahak keras. Imam Taufik menutup sujudnya, lalu kembali duduk, namun kali ini dengan wajah merah padam. Apa yang terjadi pada malam ini, pikirnya. Ini benar-benar ujian luar biasa. Saat Imam Taufik melanjutkan sholat, ia merasakan ketegangan yang semakin mencekam di perutnya. Rasanya, meskipun ia sudah hampir selesai memimpin sholat, tekanan di perutnya tak kunjung reda. Dalam hati, ia berdoa, "Ya Allah, tolong beri aku kekuatan untuk menyelesaikan ini tanpa ada kejadian memalukan lebih lanjut." Namun, tiba-tiba ada suara keras yang terdengar, seperti suara angin yang meluncur dengan cepat. Imam Taufik terkejut, dan saat itu ia melihat ke belakang, hanya untuk melihat beberapa jamaah yang sudah tidak bisa menahan tawa mereka lagi. Seorang jamaah tua yang duduk di barisan belakang bahkan harus menutupi wajahnya dengan sapu tangan, berusaha menahan tawa hingga hampir menangis. "Ya Allah, kenapa harus sekarang?" pikir Imam Taufik sambil mengatur napasnya dengan hati-hati. Tapi, alih-alih menyelesaikan sholat dengan cepat dan khusyuk, dia merasa seperti tarawih ini menjadi lebih panjang dari biasanya. Ketika beliau naik kembali dari sujud terakhir, perutnya mulai mengeluarkan suara lagi. Kali ini lebih keras, dan terdengar seperti mesin jet yang sedang terbang rendah di atas kepala jamaah. Para jamaah yang ada di syaf depan mulai merasakan perbedaan, dan mereka mulai melirik satu sama lain dengan pandangan penuh tanda tanya. Sementara itu, beberapa orang di syaf belakang tak kuasa menahan tawa. Imam Taufik yang merasa semakin tidak nyaman mencoba untuk melanjutkan dengan tegas, tetapi perutnya sudah tidak bisa dibohongi lagi. "Apa yang terjadi pada malam ini? Kenapa gue harus mengalami ini?" pikir Imam Taufik, yang merasa seperti sedang berhadapan dengan ujian kehidupan. "Jamaah, tenang, sholat ini bukan hanya tentang kesempurnaan," kata Imam Taufik, berusaha untuk tetap terlihat tenang. "Yang penting adalah niat dan hati yang tulus." Namun, kata-kata ini justru memicu gelak tawa dari beberapa jamaah yang sudah tidak bisa lagi menahan diri. Udin yang duduk di barisan kedua, bahkan hampir terjatuh dari tempat duduknya karena menahan tawa yang semakin tak terkendali. Dia menepuk-nepuk bahu temannya, Rudi, yang juga ikut tertawa. "Aduh, gue gak tahan. Imam kita sekarang jadi komedian dadakan," seru Udin dengan tawa yang hampir mengganggu kehusyukan sholat. Imam Taufik yang mendengar suara itu dari belakang merasa sangat malu,
namun dalam hatinya, dia mulai tertawa kecil. Ini adalah situasi yang benar-benar konyol dan luar biasa. Ia tidak pernah membayangkan bahwa tarawih kali ini akan menjadi pengalaman yang sangat berbeda. Ya sudah, selesaikan saja. Paling tidak, kalian semua merasa lebih dekat dengan saya sekarang, pikir Imam Taufik dengan sarkasme dalam hati, meskipun dia tetap berusaha menjaga martabat dan konsentrasi sholatnya. Namun, tiba-tiba, suara dari perutnya kembali terdengar, kali ini seperti suara petir yang menggelegar, yang begitu keras sampai membuat seisi masjid hampir tersentak. Udin yang sudah tidak bisa menahan tawa lagi, menutupi wajahnya dengan tangan, sementara Rudi yang duduk di sampingnya terus menunduk, berusaha untuk tetap terlihat khusyuk. Imam Taufik yang merasa sudah tak kuat menahan diri akhirnya memutuskan untuk menyelesaikan tarawih dengan cara yang lebih cepat. Ia mengucapkan salam dengan cepat, dan setelah itu bergegas keluar dari masjid tanpa menunggu jamaah lainnya selesai. Para jamaah yang masih tertinggal di dalam masjid mulai terdiam, beberapa orang masih mencoba untuk menahan tawa. Gimana, tuh? Apa imamnya tadi benar-benar kebelet? Tanya seorang jamaah yang duduk di barisan belakang. Kayaknya iya deh, kita jadi tahu sesuatu yang nggak seharusnya kita tahu, jawab yang lain sambil tertawa. Setelah semua jamaah selesai, Udin dan Rudi keluar dari masjid dengan senyum lebar. Mereka berdua sama sekali tidak bisa berhenti tertawa. Sambil berjalan keluar, mereka berbincang-bincang. Gue nggak sangka, loh, tarawih bisa jadi seseru ini. Kalau gitu, gue berharap tarawih tahun depan lebih banyak kejadian kayak gini, kata Udin sambil tertawa. Rudi, yang masih tak bisa berhenti tertawa, hanya mengangguk. Iya, ini pengalaman yang gak akan gue lupa seumur hidup. Gue rasa gak cuma kita yang ketawa, Imam juga pasti masih nahan tawa, kan? Di sisi lain, Imam Taufik yang sudah keluar dari masjid akhirnya menghela napas lega. Meskipun dia merasa malu, ada satu hal yang membuatnya merasa sedikit lebih baik. Ternyata, meskipun perutnya memberontak dan suasana yang penuh dengan tawa itu membuatnya merasa sangat canggung, ia bisa melihat betapa hidup itu kadang memang bisa sangat lucu, bahkan di tengah ibadah yang paling khusyuk sekalipun. Ya Allah, semoga malam ini jadi pelajaran berharga. Tahun depan, pastikan gue nggak kebelet lagi, katanya dalam hati, sambil berjalan menuju rumah dengan langkah yang lebih ringan, meskipun tetap malu. Malam itu, meskipun tarawih berakhir lebih cepat dari biasanya, tidak ada yang bisa melupakan kejadian lucu itu. Imam Taufik mungkin merasa sedikit malu, tetapi dia tahu satu hal, tarawih malam itu akan dikenang sebagai salah satu pengalaman paling konyol yang pernah terjadi di Masjid Al-Muhajirin.